Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiberta Bella Abadi, NPM 22220001. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola pendidikan orang dewasa. Nah, pendidikan orang dewasa ini adalah proses pendidikan yang diorganisasikan isinya, tingkatannya, dan metodenya secara formal maupun non-formal untuk memenuhi kebutuhan yang melengkapi pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, mendapat keterampilan, dan juga membawa perubahan sikap seseorang sebagai tenaga pembangunan yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi sosial dan juga budaya. Nah, ciri orang dewasa ini yaitu pembelajaran orang dewasa ini yang pertama itu usianya di atas 18 tahun. Dan juga dua, sudah dapat mengarahkan diri sendiri. Ketiga, tidak terikat pada orang lain. Yang keempat, dapat bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Yang terakhir juga, mandiri dan dapat mengambil keputusannya sendiri. Nah, esensi pendidikan adalah membentuk kepribadian atau yang disebut holitegratio. Yang pertama itu membangun pola pikir rasionalistik. Yang kedua, membangun pola pikir integralistik. Yang ketiga, membangun pola pikir holistik. Yang keempat, memaksimalkan kecerdasan jamak. Dan yang terakhir, memaksimalkan kecerdasan takwa. Nah, yang selanjutnya terbentuknya kepribadian. Sentuhan pendidikan atau education touch adalah pengalaman hidup yang menginformasikan nilai untuk pengembangan holitegratio tersebut. Nah, cita rasa pembelajaran for learning ini adalah suasana pembelajaran yang menumbuhkan rasa puas, bahagia, dan juga kepembangunan atau kemuliaan. Nah, yang bersirikan juga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinisiatif dan kreatif dalam pembelajaran serta mengendalikan proses pembelajaran. Nah, bersifat demokratis, menghargai dan menempatkan mahasiswa sebagai manusia dewasa dan yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kelanjutan proses pembelajaran pada orang dewasa ini juga merangsang mahasiswa untuk diskusi. Yang kedua, menyediakan informasi, meningkatkan partisipasi, menentukan kriteria dan rambu-rambu, dan juga menengahi perbedaan-perbedaan, mengkoordinasi dan menganalisis informasi, dan yang terakhir, memberi atau membuat ringkasan atau juga rangkuman. Perbedaan antara pendidikan anak-anak dan pendidikan orang dewasa. Sedangkan pendidikan anak-anak ini dalam bentuk asimilasi, identifikasi, dan peniruan, menekankan pada proses pembentukan sikap, mental, dan moral serta kewarganegaraan. Nah, sedangkan pendidikan orang dewasa ini lebih menekankan pada peningkatan kehidupan yang memberikan keterampilan dan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam hidupnya dan dalam masyarakat. Nah, tahapan belajar orang dewasa ini atau mahasiswa ini timbulnya kesadaran, kebutuhan akan pengetahuan atau pemahaman, terus penguasaan keterampilan dan juga penerapan keterampilan atau pengetahuan, yaitu juga menentukan sikap. Nah, pembelajaran mandiri. Pengertian pembelajaran memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan tujuan pembelajaran, merencanakan proses pembelajaran, menggunakan sumber-sumber belajar yang dipilihnya, dan juga membuat keputusan-keputusan akademis dan melakukan kegiatan yang dipilihnya dalam mencapai tujuan belajarnya. Ciri pembelajaran mandiri ini, ciri yang pertama itu mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa untuk melakukan proses belajar secara mandiri dan juga tidak bergantung kepada faktor lain atau contohnya terhadap dosen, teman sekelas, dan juga lain sebagainya. Nah, manfaat belajar mandiri ini, dalam pembelajaran mandiri ini mahasiswa dapat banyak sekali pengalaman dan keterampilan dalam penelusuran literatur, penelitian, analisis, dan memecahkan masalah. Aplikasi belajar mandiri yang pertama yaitu materinya yang bisa mengarahkan ranah pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, yang kedua, mahasiswa itu perlu mengetahui cara memperoleh informasi, mengetahui teknik dan metode penelitian, dan juga menggunakannya secara benar. Nah, yang ketiga, dosen itu mampu
memahami tujuan belajar mahasiswa, dan menjabarkannya dalam operasional pelaksanaan. Nah, yang terakhir, lingkungan yang bisa mendukung atau menantang, luas, terbukalah terhadap risiko interdisipliner. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya atau materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.